Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Agum. Temanya hari ini industri kreatif, ekonomi kreatif. Otomatis stand up ini dekat sama ekonomi kreatif, karena ini salah satu industri kreatif gitu. Makanya ini sering banyak menjual mimpi para komika kayak kita. Apalagi kita lihat kan komika Samarinda udah banyak yang sukses gitu. Kayak ada Yono Bakri, ada Ardit Erwanda, ada Rizky Prastia gitu. Mereka merantau ke Jakarta sukses. Tapi aku sadar kalau ternyata gak semua orang yang merantau bisa sukses. Contohnya aku. Aku beberapa 5 bulan yang lalu tuh nyoba merantau ke Jakarta. Ya pengen gitu jadi next mereka gitu. Cuman ternyata pas aku merantau, ya Allah mau meninggal aku rasanya. 5 bulan pulang aku. Bahkan aku pulang minjam uang kas komunitas, Bang. Minjam uang kas komunitas, nggak punya uang buat beli tiket aku. Aku merantau 5 bulan. Menurutku kalau mau merantau, kita tuh jangan sampai salah lingkungan. Kayak Yono, Rizky, Ardit bisa sukses ya karena lingkungannya tepat. Jangan kayak aku kemakan omongan orang. Aku tuh waktu itu di sana, jujur berat di biaya ojek kalau keliling. Ada yang nawarin, udah Gum tinggal bareng kami. Adalah anak komunitas di sana. Tinggal bareng kami, nanti kalau kemana-mana bisa numpang. Pikirku diselamatkan, Bang. Oke Bang, aku mau. Aku langsung begitu tuh dengan polosnya. Sampailah ke kontrakan itu, set. Ternyata kontrakannya kecil. Ukurannya cuma 5x3. Aku gak masalah sama ukurannya. Masalah yang tinggal di situ udah 5 orang. Aku badanku segini loh. Segini loh. Tambah aku itu udah 5, tambah aku kan jadi 7. Malam pertama aku nginap di kontrakan itu, tinggal di situ, kita tidur full itu ukuran 5x3. Bayangin nih ada orang 5 orang Bekasi, nih aku kontraknya di Bekasi, 5 orang Bekasi sama 1 orang Samarinda di ujung aku. Aku pikir dijajar kayak ikan pindang kami. Kayak tongkol di ujung pesut sendiri aku. Berasa tugu aku malam itu. Ya Allah. Tapi aku bilang ya udahlah, namanya merantau kita harus berjuang, kita harus ya udah cobalah kita kebersamaan di sini gitu. Hari kedua di situ aku mulai ngobrol, aku mulai resah lagi. Kenapa? Karena aku baru sadar satu kontrakan nggak ada yang punya handuk. Handuk itu kan barang utama buat merantau ya. Kamu mandi masa nggak pakai handuk? Kenapa aku bisa tahu mereka nggak punya handuk? Aku bangun siang, terus karena di Bekasi panas, aku mandi. Otomatis ku keluarkan handukku kan. Aku kalau merantau nggak pakai handuk juga, aku juga aneh kan berarti. Aku mandi, selesai mandi handukku gantung di cantolan yang biasa di kamar mandi itu kan. Tak. Habis itu aku main HP ketiduran, bangun-bangun handukku di jemuran kok pindah. Ini kan berarti ada yang make kan. Ku tanya, Bang, siapa yang make handukku? 1 orang jawab, oh aku Gum. Aman kan? Ya gimana ya, aku numpang. Aku jawab, aman Bang. Di situ malah petaka. Dengar aku bilang aman, 4 orang lainnya ikut make, Bang. 4 orang lainnya ikut make jadinya. Ya kalau 6 orang yang make handuk kan udah pasti garansi berjamur kan. Awalnya gak ada masalah sama badanku. Sampai setelah selang 2 minggu, tiba-tiba pas nongkrong kepalaku gatal. Ku bilang kenapa ini kepalaku gatal? Oh mungkin karena rambutku gondrong. Aku biasa potong cepak nih kayak gini nih. Biasa potong pendek terus. Cuman waktu itu rambutku sampai nutupin kuping. Mulai gatal, kenapa? Mungkin karena rambutku panjang. Aku ke barber, set. Cukur. Mas potong. Ya mas bagaimana? Pelontos aja biar fresh gitu. Dicukur mulai tuh. Dipegang pala aku tak. Ngeng. Kedua ngeng. Stop. Kenapa kok stop? Aku tanya. Kenapa Bang kok berhenti? Kayaknya kita nggak bisa lanjutin Bang, saya nggak berani. Kenapa? Ini kepalanya abang merah-merah, kulihat kepalaku berjamur, kepalaku bekoreng merah-merah. Ya Allah, di situ aku panik. Aku jujur Bang, kalau merantau nggak ada uang, aku nggak mau cerita ke orang tua. Gengsi namanya laki-laki merantau ya kan. Tapi kalau kepalamu berjamur kayak apa? Hah? Solusinya apa ini? Cari kerja enggak? Sampai akhirnya aku chat mamaku ke WA, aku bilang, Mak, aku foto kan cekrek, aku bilang, Mak, ini kepalaku berjamur gimana? Tahu tanggapannya mamaku, dibilang, ya Allah nak, pulang aja nak, katanya. Kamu merantau di Jakarta jadi gelandangan, katanya. Masa aku dibilang gelandangan sama mamaku? Mamaku lo bilang aku kayak gelandangan. Ya Allah, bilangku. Tapi aku udah mulai sadar,
Kalau memang di situ itu udah pasti aneh hidup di kontrakan yang aku bilang ini. Karena isinya dari awal juga orangnya aneh-aneh. 2 minggu aku di situ aku mulai kenal tuh isinya, ya Allah bang. Pertama ada dia tukang ojek, tapi nggak pernah ngojek. Ya gitu responku mbak. Sama kayak kamu gitu. Hah? Maksudnya gimana? Kutanya kenapa nggak pernah ngojek. Ternyata motornya motor listrik tapi baterainya rusak. Ya pantas nggak pernah ngojek. Kedua ada bapak-bapak umurnya 48 tahun. Tiap hari kerjanya minta saldo 3.000. Ku kasih tahu konteksnya. Jadi dia ini punya istri, istrinya mau berangkat jadi TKW, tapi masih di karantina. Dia bilang pinjam 3.000 buat beli kuota. Cek aja di data itu 3.000 tuh dapat 1 giga satu hari. Eksis itu. Ada itu. Bisa dicontoh itu. Dia bilang nanti kalau istriku berangkat, ku ganti. Jadi ku iyakan. Setelah ku iyakan akhirnya saat mulai itu. Karena aku percaya bakal diganti. Sampai 4 bulan kok nggak berangkat-berangkat istrinya orang ini bilangku. Ternyata penyalur TKW-nya ilegal, nggak jadi berangkat. Sampai aku pulang. Sekarang berarti berapa? 3.000 kali 150 hari. 5 bulan. 5 bulan. Itu kalau dihitung-hitung di sini aku jadi sadar juga gitu. Pepatah tuh betul, terus sedikit demi sedikit lama-lama menjadi Karena 5 bulan 150 hari kali 3.000 kan berarti 450.000. 450.000 kamu belikan kuota bisa streaming berapa lama kamu? Tapi dari semua orang di situ ada satu orang yang membuat hatiku tuh tersentuh. Dia tuh mantan anak pang. Mantan anak pang dan kayak miskin betul gitu aku ngelihatnya. Bahkan kulihat dia nggak pernah beli makan sendiri. Makanya meskipun uangku nggak seberapa, aku masih mau nawar-nawarin gitu. Apalagi kan hidup bersama gitu. Jadi aku tiap beli makan di warung, ku bungkus, ku bawa pulang, ku tawarin, bang makan bang. Dia pertama kali, nggak usah Gum, makan aja Gum, silakan gitu. Nanti aku gampang. Nggak apa-apa bang, ayo bang. Ku paksa-paksa sedikit, dia mulai mau gitu kan. Aku makan, ku buka bungkus, dia jongkok di depan. Ku bilang jangan diinjak bandengku, kata ku bilang. Oh iya Gum, sorry. Makan kami berdua, besoknya gitu lagi bang, makan bang. Dia mulai langsung makan. Besoknya lagi belum kutawarin dia langsung makan. Aku bilang kok makan kamu bang? Aku bilang. Kita hidup berenam di situ tuh susah banget bang. Bisa nggak sih ngebayangin kita waktu bulan puasa tuh susah banget. Kita sampai bikin konten yang kayak bantu kami buat biaya sahur dong. Bantu kami buat biaya buka puasa dong. Ya gimana bang, sumpah aku merantau di Jakarta waktu bulan puasa, uangku sisa 4.500. 4.500 merantau di Jakarta. Di Jakarta parkir aja rata-rata 5.000. Itu kamu kalau parkir bayar 4,5, ban depanmu tinggal itu. Sampai akhirnya nah yang paling parah adalah aku ditinggal waktu lebaran. Malam takbiran, ternyata mereka rumahnya semua bisa diakses lewat jalur darat. Cuman yang kayak Jawa Barat tuh Majalengka gitu-gitu yang masih dekat gitu, Bogor. Dikontrakan aku sendirian. Dan memang tuh waktu kita bikin konten sebelumnya, ada tuh beberapa hampers masuk yang kayak biskuit-biskuit gitu bang. Nah, tapi karena nggak ada orang, kan aku butuh makan. Ketika aku mau cari makan lebaran pertama, warung semua tutup, nggak bisa beli nasi bungkus di mana-mana. Padahal aku masih punya 17.000 itu. Mau beli makan kemana-mana nggak pernah, nggak ada yang buka. Ujung-ujungnya apa? Sumpah, lebaran pertama sama kedua aku cuma makan biskuit bang buat isi perut. Biskuit itu kongguan ku rangkul tuh kayak aku merasa itu kan bapaknya ya kayak apa aku bapaknya ya. Ya itu terima kasih.